Pati, hingga kini, tersangka Utomo atau Kaji Tomo sudah berjalan 4 hari ditahan di Reserse Kriminal Umum, Reskrimum, Kepolisian Daerah Jawa Tengah Polda Jateng, atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kasus saham kapal melawan Siti Fatimah Al-Zana Nur Fatimah atau Zana. Kuasa hukum mengatakan karena sudah memenuhi syarat, sekalipun Bupati tidak bisa menolongnya kecuali malaikat, Kamis tanggal 11 September tahun 2025. Kasus yang berawal pada tahun 2016 ketika Kaji Tomo mengajak korban sebagai pemegang saham kapal KM Sampurna Jati Mandiri milik Utomo menawarkan 25% saham kapal dengan kapal senilai 10 miliar rupiah. Zana pun memberikan investasi sebesar 1,75 miliar rupiah. Klien kami tertarik dengan tawaran saudara Utomo dan menyerahkan uang senilai 1,75 miliar rupiah, namun setelah uang diserahkan, jangankan untuk mendapatkan keuntungan, saham saja tidak diserahkan, bahkan kapal tersebut dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien kami. Satu kapal itu nilainya sekitar 10 miliar. Nah, dia nawarkan 25% dari nilai kapal itu jadi kurang lebih 1,7 miliar. Setelah korban itu setuju, uang diserahkan, ternyata hasil kapal sama sekali nggak ada, tidak pernah disetor, dan juga termasuk uang yang 1,75 miliar itu juga tidak dikembalikan. Bahkan kapal itu sudah dijual tanpa seizin dari pihak si korban, karena kapal itu sejatinya secara hukum itu menjadi milik bersama. Itu total kerugian belum dihitung dengan kerugian bunga ya, karena itu sudah sejak tahun 2016. Nilai inflasi juga ya? Ya, nilai inflasi juga ya. Kalau dihitung dengan bunganya berarti itu bisa berapa? Ya, seharusnya seorang bisnis kalau dihitung per 2% per bulan ya itu sudah hampir 3 miliar ke atas. Kronologi penangkapannya sebenarnya yang bersangkutan setelah kemarin kan kita diundang, korban diundang, pelapor diundang untuk minta keterangan tambahan, dan saat keterangan tambahan itu dihadiri, disampaikan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sudah ditahan sejak tanggal 7, antara tanggal 7 dan 8 ya, karena itu dilakukan malam hari. Persisnya apakah itu masuk jam 12 ke atas ya tanggal 8, tetapi tanggal 7 itu mulai dari siang sampai malam itu diperiksa dan ditetapkan tersangka, kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Karena yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut berturut-turut dan selalu berdalil bahwa dia sibuk. Jadi kemarin tuh hadir sudah lama baru hadir ya? Ya, jadi dia sebenarnya sudah dipanggil pertama, kemudian panggilan kedua, kemudian oleh pengacara memberitahu bahwa panggilan kedua itu dia tidak bisa dan dia janjikan akan datang, ternyata nggak datang lagi. Lalu dipanggil lagi, pertama lagi tidak datang, kedua lagi tidak datang, lalu kemudian diminta oleh penyidik apakah saudara datang sendiri atau mau dipaksa. Ini persoalan antara si korban, si pelapor dengan saudara Utomo itu ada 5 masalah hukum. Nah, 5 masalah hukum itu berbeda-beda. Nah, masalah yang pertama sudah selesai, pernah dihukum, dipidana yang bersangkutan dan telah inkrah, dipidana dengan pidana penjara 8 bulan. Nah, sekarang perkaranya yang lain lagi. Jadi dia mengatakan bahwa itu sudah selesai dengan perkara yang sudah pernah disidang, padahal itu hal yang berbeda. Nah, kita berharap bahwa proses hukum ini akan berjalan dengan baik sekaligus menjadi prevensi khusus kepada si terdakwa, tersangka, karena kita berharap bahwa yang bersangkutan akan segera menyadari akan kesalahannya, dan kalau dia tidak menyadari kesalahannya tentu saja kami masih banyak perkara dengan yang bersangkutan dan mudah-mudahan dia akan sadar. Kalau tidak sadar kami akan satu-satu akan buka persoalan itu karena sudah merugikan banyak orang. Kita pikir ya, logikanya kalau dia dekat dengan bupati ya pasti dia akan minta bantu lah. Tapi secara persis kita nggak tahu apakah bupati menolong dia apa tidak. Tapi yang jelasnya kita sudah menjelaskan bahwa perkara ini murni pidana, bukti-buktinya sangat lengkap. Kalaupun siapapun menolong dia, ya kecuali malaikat baru bisa lepas. Ya gitu.